Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Munir dari program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Video ini saya buat terkait dengan tugas mata kuliah pendidikan dan kewarganegaraan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dhani Miftah Nur MPD. Dalam video kali ini nanti saya akan mencoba membahas tentang materi-materi yang akan saya sampaikan nantinya. Materi-materi tersebut yang pertama mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berideologi dan bernegara, dan yang ketiga adalah negara Pancasila. Namun sebelum kita membahas jauh lagi tentang materi-materi yang nantinya akan saya sampaikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it out. Filsafat Pancasila merupakan upaya manusia dalam mencari kebijaksanaan hidup untuk membangun peradaban manusia. Pancasila itu sendiri mempunyai arti ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup di dunia ini tidak akan pernah ada yang kekal. Bahkan setiap harinya kita selalu dinaungi oleh kematian. Ketika seseorang itu sudah mempunyai pemikiran yang seperti itu, teman-teman sekalian, yang mana nantinya akan menghasilkan suatu pandangan hidup dari manusia itu sendiri. Agar apa? Agar dari kehidupan dari manusia itu sendiri tidak akan sia-sia dalam menjalani hidup. Ketika manusia memikirkan kehidupan yang telah ia jalani, teman-teman sekalian, sudah barang pasti manusia itu akan menjadikan suatu kehidupan dengan tata cara dan ketetapan-ketetapan yang harus ditaati. Terlebih soal bernegara. Ketika kita berbicara soal ruang lingkup negara, teman-teman sekalian, maka terdapat suatu pandangan hidup tertentu yang hanya dimiliki oleh negara tercinta kita ini. Dan pandangan hidup itu bernama Pancasila. Dalam Pancasila itu sendiri terdapat sila-sila yang harus kita ketahui. Entah itu kita harus mengetahui dari segi maknanya, segi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sila dari Pancasila itu sendiri, teman-teman sekalian, adalah hal-hal yang bersifat dasar. Oleh karena itu, seringkali kita menemukan kesulitan-kesulitan, entah itu dalam memaknai, memahami bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan mungkin kita tidak menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan merupakan contoh dari penerapan Pancasila. Maka dari itu, dalam video kali ini saya akan membahas lebih jauh lagi tentang contoh-contoh bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dalam konteks ini, teman-teman sekalian, di sini saya akan mengaitkan beberapa contoh sila Pancasila terkait dengan pemerintah dalam menangani, menyikapi, memberi kebijakan-kebijakan, terlebih dalam memberi sebuah pemahaman kepada semua elemen-elemen masyarakat terkait virus corona itu sendiri. Langsung saja untuk video selanjutnya, bagaimana kita sakit. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai sila-sila Pancasila dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dalam konteks ini saya akan mengaitkan virus corona itu sendiri. Langsung saja, sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari kehidupan sehari-hari adalah meyakini adanya Tuhan. Ketika kita meyakini bahwa adanya Tuhan, teman-teman sekalian,
kita telah menerapkan sila pertama dari Pancasila. Akan tetapi ketika kita menolak keberadaan Tuhan, itu sama halnya kita melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam menyikapi virus corona yang sedang marak-maraknya di dunia, di belahan dunia ini teman-teman sekalian, khususnya di bangsa kita ini, adalah bahwa kita harus meyakini bahwa virus corona ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa nantinya pun virus ini akan musnah atas kehendaknya. Jadi menurut saya teman-teman sekalian, apapun yang sedang dunia ini alami, khususnya bangsa kita ini, adalah sebagai bentuk ujian. Apakah kita tetap meyakini dengan keadaan iman Islam atau justru sebaliknya? Nah, jadi kita harus senantiasa meyakini bahwa apapun yang menjadi permasalahan di dunia ini adalah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh adalah sikap adil. Bersikap adil adalah hal yang paling utama dalam menerapkan sila kedua dari Pancasila. Adil di sini yang dimaksud adalah tindakan moral. Pada akhir-akhir ini seringkali kita melihat berita-berita penolakan-penolakan di sejumlah daerah tentang orang yang terkena virus corona, orang yang mau dikarantina, dan bahkan orang yang mau dimakamkan saja mendapat penolakan dari warga. Nah, dari penolakan-penolakan inilah yang mungkin masyarakat belum tahu dan belum bisa menerapkan apa yang menjadi makna dari sila kedua dari Pancasila ini. Jadi dalam konteks ini teman-teman sekalian, peran pemerintah dalam menyampaikan, memberi pengetahuan, memberi wawasan kepada semua masyarakat bahwasanya orang yang terinfeksi virus corona itu sendiri juga mempunyai hak dan kewajiban tinggal di daerah di mana ia hidup. Jadi menurut saya, orang-orang yang mendapat penolakan itu adalah orang-orang yang belum bisa memaknai dari sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sebagai contoh adalah menjaga masyarakat agar selalu hidup tentram dan tidak menimbulkan perpecahan terhadap sesama. Maksudnya di sini adalah kita agar menjadi warga masyarakat yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Hidup rukun, damai adalah suatu wujud persatuan. Misalnya adalah bersatu melawan corona. Kita sebagai warga negara yang baik harus senantiasa menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka meminimalisir penyebaran dari virus corona itu sendiri. Dan dihimbau kepada semua masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi berita hoax yang akhir-akhir ini sedang marak, yang selalu mengaitkan tentang virus-virus corona itu sendiri. Agar apa? Agar semua masyarakat di seluruh tanah air tidak merasa ketakutan yang berlebihan tentang virus corona itu sendiri. Selanjutnya, sila keempat dari Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Walaupun setiap orang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi alangkah baiknya kita memperhatikan terhadap kepentingan bersama. Terlebih dalam konteks ini teman-teman sekalian, upaya pemerintah dalam menangani dan meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona itu sendiri memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dari hal-hal tersebut,
menjadi tugas yang harus diemban oleh Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Joko Widodo dan beserta menteri dan kabinetnya. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari filsafat hidup bangsa kita, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir dari sila Pancasila yang nomor 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini adalah pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam meminimalisir penyebaran virus corona itu sendiri harus dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, agar kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona ini dapat diterima dari semua pihak kalangan masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam upaya menangani virus corona ini harus sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana nantinya agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah melalui berbagai langkah strategis dan taktis demi kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan video kali ini, teman-teman sekalian. Bahwasanya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya terdapat tutur kata yang salah ataupun yang lain sebagainya. Saya Muhammad Sirojul Mir, saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Cekidot.